Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahra Adinda dari Duri Riau. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit herpes pada ikan koi. Rumusan masalah. Pertama, jenis virus yang menyerang. Obat untuk menyembuhkan penyakit. Lalu, cara mengatasi penyakit. Latar belakang. Koi merupakan salah satu komoditas ikan hias yang termasuk dalam kelompok ikan mas. Ikan koi ini memiliki nama ilmiah Cyprinus carpiokoi. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ikan koi sakit, di antaranya yaitu akibat infeksi virus. Virus merupakan penyebab penyakit yang dapat menyebabkan angka mortalitas atau kematian dan morbiditas atau kesakitan pada ikan koi yang tinggi. Salah satu penyakit ini menyerang ikan koi dan kelompok ikan mas, bersifat akut dan ganas. Jenis penyakitnya ialah koi herpes virus atau KHV. Penyakit ini menurut informasi dari International Conference of the European Association of Fish Pathologists atau IFP. Penyakit ini muncul pertama kali pada tahun 1996 setelah terjadinya wabah di Amerika dan Israel. Kerugian hingga miliaran rupiah. Wabah KHV pertama kali ditemukan di daerah Blitar, Jawa Timur pada Maret 2002. Dengan waktu yang singkat, wabah ini telah menyebar ke seluruh wilayah Jawa dan Bali. Oleh karena itu, pengetahuan tentang koi herpes virus dan pencegahannya perlu diketahui oleh para penghobi ikan mas, sehingga akan meminimalisir angka kejadian KHV di Indonesia berkurang. Teori. Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan hias yang banyak peminatnya. Ikan koi merupakan salah satu komoditas ikan hias termasuk dalam kelompok ikan mas. Ikan koi ini memiliki nama ilmiah Cyprinus koi dan ikan yang termasuk nilai jual yang mahal. Penyebab koi herpes virus atau KHV. Koi herpes virus memiliki nama lain yaitu Carp Institutional Nephritis and Gillnersosis virus atau CNGV dan Mass Mortality of Koi and Common Carps atau MMKC. Penyakit ini disebabkan oleh virus famili Aloherpes virex atau double stranded DNA. KHV memiliki diameter 170 sampai 230 nm, sedangkan nukleus berukuran 100 sampai 110 nm dengan bentuk ikohedral. Partikel inti berbentuk sirkular atau poligonal dengan diameter 78 sampai 84 nm. Dan ekstraseluler virus terbungkus sebagai virion matang dengan diameter sekitar 133 nm, memiliki nama lain Cyprinid herpes virus 3 CHV-3 atau KHV. Memiliki dua gen yang belum pernah didapatkan pada gonome anggota herpes virex, yaitu timidelate kinase atau TMPK, lalu sereneprotase inhibitor, dan menghasilkan seukurannya 4 gen yang mengkode protein yang sama dengan diekspresikan oleh virus Pox, yaitu timidalate kinase atau TMPK, ribonucleotide reductase atau RNR, timidine kinase atau TK, dan B22R- ligand. Jenis ikan yang dapat terinfeksi koi herpes virus atau KHV. Jenis ikan yang terinfeksi KHV sejauh ini hanya ikan koi dan ikan mas. Ikan mas berukuran 2,5 sampai 6 gram, lebih rentan terhadap KHV daripada ikan mas berukuran 230 gram. Namun, beberapa jenis ikan dapat bersifat karier atau pembawa terhadap KHV. Di antaranya yaitu ikan tilapia atau Oryctronus niloticus, lalu silverfish atau Bidayanus, lalu silver carp atau Cyprocalcistis molitrix, goldfish
atau Carisius auratus dan grass crab Stenerop idela. Menurut penelitian yang dilakukan di Jerman, KHV dapat terdeteksi melalui PCR setelah dikumpulkan dengan ikan koi positif KHV. Bagaimana gejala klinis koi herpes virus atau KHV? Yaitu lendir berlebihan dan lendir menghilang, lalu nafsu makan turun, lalu insang pucat dan muka, sisik mengelupas, dan pendarahan pada operculum, sirip ekor dan bagian perut. Lalu mata terlihat cekung, ikan terlihat mengap, lalu kematian massal. Faktor penyebab terjadinya koi herpes virus atau KHV. Pertama, populasi ikan dalam satu kolam. Lalu tingkat oksigen terlarut dalam kolam. Kualitas air, juga ikan yang sakit dalam satu kolam. Juga faktor manajemen. Cara pencegahannya, lakukan pemisahan antara ikan yang sakit dan ikan yang sehat atau karantina ikan. Lalu menaikkan suhu air pada kolam karantina secara perlahan-lahan hingga 300 Celcius. Herpes virus merupakan mampu bertahan pada suhu 22-27 derajat Celcius dengan suhu air menjadi 30 derajat. Dibatasi selama 5-7 hari sesuai lama masa inkubasi herpes. Karena terlalu lama bisa menaikkan suhu agar berpengaruh pada infeksi parasit dan bakteri. Juga aerasi yang cukup. Tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari penelitian ini ialah agar mengetahui penyebab dan penyakit herpes yang menyerang ikan koi. Juga tahu cara mengobati ikan koi yang terkena penyakit herpes. Lalu manfaatnya agar tahu bagaimana cara mengatasi penyakit ini apabila menyerang dan juga tahu obat untuk jenis penyakit ini. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat.